Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar, yang beranggotakan 1. Reza Putra Aprilia dengan NIM 2152-21258, yang kedua Febriana Rahmawati dengan NIM 2152-21265, yang ketiga Sukma Nur Ma'rifatullah dengan NIM 2152-21266, yang keempat Salsabila Ramia Diva dengan NIM 2152-21275, dan yang kelima Novita Anggraini dengan NIM 2152-21277. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ciri-ciri bahasa yang baik dan benar, fungsi berbahasa yang baik dan benar, serta tujuan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, mengenai pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pengertian bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik berarti bahwa saat kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik ini harus sesuai dengan konteks kepada siapa lawan berbicara yang kita hadapi. Misalnya saja pada saat forum diskusi, rapat, kuliah, maupun dalam pidato, maka kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang formal, serta memperhatikan norma dalam berbahasa. Sebaliknya, saat kita berada dalam situasi non-formal, seperti saat berbincang dengan teman, pembicaraan di sebuah warung atau pasar, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang bersifat santai dan tidak terlalu berpatokan kepada aturan atau kaidah berbahasa. Berikut contoh berbahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar yang terjadi di warung antara Rara dan ibu kantin. Rara, permisi bu, pesan es coklatnya 1, esnya dikit aja. Ibu kantin, ya mbak, ditunggu sebentar karena banyak antrian. Rara, iya bu, ndak apa-apa. Contoh di atas merupakan contoh berbahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Disebut baik karena percakapan tersebut sudah sesuai dengan norma masyarakat, dan disebut tidak benar karena percakapan tersebut tidak menggunakan kaidah baku yang merupakan syarat dari berbahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, maupun kaidah penataan penalaran. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan dan menimbulkan makna ganda. Berikut contoh berbahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik yang terjadi di pasar. Irawati, berapa harga untuk 1 kilo buah mangga ini, Bu? Penjual, harga untuk 1 kilogram mangga ini Rp20.000, Mbak. Irawati, mahal sekali harga mangga di toko ini, saya tidak mau membelinya. Contoh percakapan di atas merupakan contoh berbahasa Indonesia yang benar, tetapi tidak baik. Dapat dikatakan benar karena dalam percakapan tersebut sudah menggunakan bahasa yang baku, sedangkan dikatakan tidak baik karena percakapan tersebut dinilai kurang sopan atau belum sesuai dengan norma yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah cara berbahasa yang sesuai dengan norma masyarakat dan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Contoh dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar yang sedang terjadi dalam forum diskusi. A. Maaf sebelumnya, kami belum bisa memberikan keputusan tentang permasalahan ini, dikarenakan masalah ini memerlukan sebuah bukti yang akurat agar bisa menyelesaikannya. B. Baik, kami akan menunggu hasil keputusan dari Anda.
A. Baik, terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Contoh percakapan di atas merupakan percakapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, membahas tentang ciri-ciri bahasa yang baik dan benar. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku, yaitu acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata-kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan gak gampang. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya atap dan bukan atap, habis dan bukan habis, serta kalau dan bukan kalau. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Ragam bahasa yang digunakan dalam berbahasa yang baik dan benar. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Berturut-turut berdasarkan derajat keformalannya, ragam tersebut dibagi sebagai berikut. 1. Ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit kemungkinan keleluasaan seperti pada kitab suci, keputusan pengadilan, dan upacara pernikahan. 2. Ragam resmi atau formal digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. 3. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Ragam santai atau casual digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. 5. Ragam akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Agar penggunaan bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Isi atau makna, yaitu berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. 2. Keadaan pemakaian bahasa, yaitu yang berhubungan dengan suasana tempat atau waktu bahasa. 3. Halayak atau sasaran, yaitu yang berkenaan dengan usia, kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau kedudukan. Yang keempat, sarana saluran yang digunakan, umpamanya melalui telepon, radio, dan televisi. 5. Cara berhubungan langsung atau tidak langsung, misalnya melalui forum rapat, televisi, radio, dan surat. Berikutnya, subbab 3, yaitu fungsi dan manfaat berbahasa yang baik dan benar. Fungsi berbahasa yang baik. Fungsi dari berbahasa yang baik antara lain: 1. Fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa yang baik akan memperhubungkan semua penutur dari berbagai dialek, logat atau variasi bahasa itu. Dengan demikian, berbahasa yang baik akan mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, fungsi pemberi kekasan. Suatu bahasa yang baik membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, akan memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang keempat, fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas, norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Manfaat berbahasa yang baik dan benar.
Manfaat dari berbahasa yang baik yaitu 1. Bahasa Indonesia tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya karena bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar terlihat jika sebagian besar para pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan kebahasaan yang telah dibakukan di Indonesia. Yang kedua, bahasa nasionalisme meningkat. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi antar suku atau antar daerah. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam provinsi dan daerah dengan bahasanya masing-masing. Untuk mempersatukan negara Indonesia ini diperlukan bahasa sebagai bahasa persatuan di mana antar daerah mampu masyarakatnya untuk berbahasa Indonesia. Tanpa adanya bahasa Indonesia, jalinan antar suku tidak akan terjadi. Yang keempat yaitu mencerminkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur kata yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa persatuan, mengingat banyaknya bahasa daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sendiri. Pada saat ini, kesadaran masyarakat, terutama untuk kalangan remaja, terhadap pentingnya berbahasa yang baik masih sangat rendah. Banyak kalangan remaja yang bahkan berpendidikan tinggi tidak memahami tentang kaidah dan standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia dan tanpa disadari masyarakat Indonesia sangat mudah untuk menirunya. Hal ini juga berdampak pada penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan standar yang telah ada. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap dan teratur. Penggunaan bahasa yang baik dan benar juga menunjukkan kepribadian seseorang. Mereka yang bahasanya baik secara umum menunjukkan intelektualitas yang lebih tinggi dibanding yang berbahasa kurang baik atau tatanan bahasanya kurang baik, kurang sempurna. Pada saat interaksi, seseorang juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar tidak ada kesalahpahaman dan suasananya tetap baik atau kondusif. Jadi, lawan bicara kita bisa memahami apa yang kita ucapkan dengan mudah. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengajarkan, menerangkan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terlalu menyimpang dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta untuk melestarikan agar tetap terjaga sampai keturunan kita nanti. Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Nov? Alhamdulillah baik juga. Yang lain kemana nih? Kalian apa kabar? Hadir. Alhamdulillah baik Noh. Lagi pada ngapain nih? Rebahan. Kok sama sih? Tidak terasa ya, sudah 2 minggu kita PJJ setelah 2 minggu kita offline. Iya, aku merasa sedih. Baru 2 minggu merasakan PTM. Bisa bertemu teman-teman satu kelas. Tetapi sekarang sudah daring lagi. Tapi kemarin udah ada SE dari rektorat, kita bisa PTM lagi. Iya benar, tapi kan masih terbatas. Kuota cuma 50% dari total mahasiswa dalam satu kelas.
Iya benar, kasihan juga dengan dosennya harus mengajar dengan dua versi, melalui daring dan luring. Sedangkan kita tidak semua dosen menghendaki PTM juga kan. Selama ini belum 100% luring seperti 2 minggu kemarin. Padahal kita kuliah offline baru 2 kali pertemuannya. Iya, benar sekali. Tetapi kalian lebih suka pertemuan tatap muka atau pertemuan secara daring sih? Kalau aku pribadi sih lebih suka PTM. Dengan adanya dilakukan PTM, materi lebih cepat meresap ke mahasiswa. Aku sih 50-50. Aku setuju pendapat Reza, tapi kalau diberlakukan PJJ jadi tidak terasa capek. Nah, betul. PJJ juga bisa menghemat duit. Di selang-selang waktu istirahat juga bisa dibuat untuk menyicil tugas. Jika PTM setelah pulang kuliah pasti merasa lelah. Aku juga pulang langsung kerja. Akan tetapi kalau PTM, aku juga senang kita bisa berinteraksi langsung dengan dosen, jadi bisa lebih fokus. Bervariasi ya pendapatnya. Kalau aku pribadi lebih suka PTM karena kalau PTM biasa ketemu teman-teman. Kalau kuliah secara PJJ suka tidak fokus, ada aja gangguannya. Entah sinyal ataupun dari adik kalau yang punya adik. Kalian selama PJJ ini kegiatannya selain kuliah apa aja? Kalau aku sambil kerja, Aku fokus kuliah sih. Ya paling sembari ngelakuin bersih-bersih rumah. Aku juga fokus kuliah, paling sembari menjaga adik. Aku kuliah, kalau misalnya ada waktu senggang, aku biasanya masak sesuatu yang baru. Wah, boleh juga tuh bisa nambah skill walaupun di rumah aja. Bisa juga dong, Nov, nanti kalau udah PTM bawain hasil masakannya. Iya boleh juga tuh. Ya, boleh juga tuh. Bisa lah nanti diatur. oh iya, akhir-akhir ini kan banyak orang yang lagi sakit seperti demam, batuk, flu, apalagi iklim di Indonesia seperti sekarang ini. Cara apa sih yang biasa kalian lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari virus COVID maupun Omikron ini? Kalau aku sih selalu berusaha menjaga keseimbangan asupan makan kita, seperti selalu mencukupi kebutuhan air dan makan makanan yang bergizi. Nah, iya bener banget nih. Selain itu, jangan lupa untuk selalu patuhi prokes, dan aku pribadi mulai sekarang ini membiasakan diri untuk rutin minum vitamin sebagai tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh. Memangnya makanan yang seimbang itu menurut kalian yang gimana sih? Ya, makan yang seimbang dengan kadar gizi dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Setuju, seperti misalnya kita memiliki tanda-tanda kurang darah. Itu artinya kita harus banyak mengkonsumsi zat besi, tetapi jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh yang lainnya. Benar juga ya. Dan itu semua juga dilakukan agar sistem imun tubuh kita selalu kuat dan terjaga. Nah, aku setuju banget nih sama kalian. Tetapi menurut kalian masih banyak tidak sih yang belum taat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga masih terjadi penyebaran virus secara ekstrim ini? Mungkin sebagian orang juga berpikir kalau virus COVID ini tuh hoax atau tidak ada. Mereka tidak akan percaya sebelum merasakannya sendiri. Alhasil, mereka tidak taat akan prokes yang sudah ada. Iya, benar sih, Ca. Kita cuma bisa saling menjaga diri dan mendoakan supaya orang-orang terdekat kita selalu terlindungi dan kita senantiasa taat akan prokes agar tidak tumbang terserang COVID ini. Terkadang aku juga merasa sedih melihat masih banyaknya orang yang belum mematuhi prokes. Tapi aku harap kalian selama masa pandemi ini selalu sehat dan patuh akan prokes. Pastinya, Feb. Meskipun begitu, semua dilakukan untuk kebaikan diri kita sendiri.
Stay safe and healthy teman-teman. Semoga kita lekas bertemu kembali. Jaga kesehatan juga teman-teman. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Nanti. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.